Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim hujan selalu bawa berkah bagi kehidupan manusia dan juga alam. Tapi kalau hujannya terus-terusan dalam skala yang besar, tentunya akan jadi bencana. Banjir dan genangan air akan ada di mana-mana, khususnya bagi daerah yang tidak punya sistem jalur air yang baik. Banjir atau genangan air di jalan jadi musuh banyak orang, khususnya pengendara, baik itu roda 4 maupun roda 2. Aktivitas harian terhambat, susah kemana-mana, rezeki pun ikut-ikutan mampet. Namun bagi sebagian pengendara, ada yang tetap memaksakan diri, terabas banjir demi sampai tujuan mengejar rupiah. Banyak hal sih yang harus diperhatikan bagi semua pengguna motor, tak hanya Yamaha NMAX saja, kalau hujan bahkan sampai banjir. Usahakan berteduh nunggu hujan reda. Tapi bila memang terpaksa harus dipaksakan jalan, saat ketemu banjir atau genangan air, saya menyarankan lebih baik berhenti dulu sambil lihat-lihat kedalaman atau ketinggian air. Jangan sampai NMAX-nya kelelap. Kalau dalamnya hanya sebatas as roda atau sekitar 25 cm, digas aja. Tapi usahakan dibuat stabil. Gasnya jangan dibuka tutup dan pertahankan di kecepatan sekitar 20 km per jam. Tapi yang paling penting juga adalah perhatikan efek tsunami saat berpapasan dengan mobil atau kendaraan lain. Mending menghindar, bahaya. Kalau ketinggian air sudah melebihi as roda, mending turun dan motor dituntun saja. Hindari water hammer. Apa itu water hammer? Kendaraan akan mengalami mogok, baik saat menerjang atau sesudah melewati banjir. Penyebab utama mogoknya kendaraan tidak lain adalah karena water hammer. Istilah kerusakan ini tentu sudah sering didengar oleh para pemilik kendaraan. Pengertian water hammer adalah kondisi saat air masuk ke ruang pembakaran, bisa juga masuk ke sistem pelumasan. Air bukanlah bahan yang dibutuhkan mesin untuk bekerja. Mesin justru membutuhkan udara untuk membantu sistem kompresi. Udara akan bekerja menekan piston, tapi jika air masuk maka tekanan justru berasal dari air. Tekanan yang dihasilkan dari air bisa lebih tinggi yang justru menimbulkan dorongan pada piston berlebihan. Akibat yang terjadi adalah stang piston akan bengkok. Air bisa masuk ke dalam mesin melalui berbagai celah seperti knalpot. Hal ini bisa terjadi ketika motor melewati area banjir yang tingginya melebihi tinggi knalpot atau filter udara. Istilah ini disebut juga dengan hydrolocking, di mana air masuk melalui filter udara sehingga mesin mati mendadak. Masalah kedua juga bisa disebabkan oleh air yang masuk ke sistem pelumasan sehingga bercampur dengan oli. Air yang tercampur bersama oli akan menciptakan panas mesin motor tidak stabil bahkan cenderung berlebih. Anda bisa mengeceknya dari indikator panas dan akibatnya juga membuat komponen mesin bengkok. Kerusakan yang terjadi akibat air tidak bisa dianggap remeh. Anda tetap harus berhati-hati saat motor menerjang banjir karena efek kerusakannya bisa menghabiskan banyak biaya perbaikan. Efek kendaraan jika mengalami water hammer. Dilihat dari apa itu water hammer, Anda tentu harus waspada sejak dini. Kerusakan yang akan dialami oleh motor karena air tidak bisa dibiarkan begitu saja. Anda perlu tahu dampak buruk apa saja yang dialami serta cara mengatasinya. Soal dampak yang dihasilkan oleh water hammer ada beberapa macam. Berikut ini efek buruk yang perlu diperhatikan. Kerusakan stang piston. Kerusakan yang paling sering terjadi adalah bengkoknya stang piston. Air yang masuk akan memberikan dorongan kuat berlawanan dari gerakan piston. Karena yang terkompresi adalah air bukan udara, maka stang piston mengalami bengkok. Pada kasus tertentu ketika mesin terus dinyalakan atau dibuat berjalan, stang piston justru bisa hancur atau patah. Saran saya jika motor NMAX sudah melewati banjir saya sarankan piston dan stang piston harus dibuka untuk dicek yang ditakutkan kena water hammer yang mengakibatkan stang piston bengkok. Kebengkokan stang piston yang parah kemungkinan besar motor tidak bisa hidup. Yang dikhawatirkan stang piston hanya bengkok sedikit motor bisa hidup, namun jika dipakai lama-kelamaan stang akan patah dan menghancurkan crankcase. Seperti pengalaman yang menimpa kepada konsumen saya,
Motornya mogok habis melewati banjir lalu motor dibawa ke bengkel. Setelah semuanya dibersihkan, air dikeluarkan melalui lubang busi, filter udara diganti, air yang ada di knalpot dibuang, semua sistem pelumasan dikuras. Alhasil motornya hidup kembali, cuman ada sedikit kejanggalan, suara mesin agak sedikit kasar. Selang waktu hampir 2 bulan pemakaian, malah sempat dipakai touring, konsumen kembali ke bengkel mengeluh motornya mogok dan kerengkesnya hancur. Jadi saya sarankan jika motor habis melewati banjir, stang piston wajib dicek untuk memastikan bengkok tidaknya stang piston. Jika sudah dicek dan stang piston lurus, berarti aman untuk dipakai. Logikanya jika paku baja sudah bengkok lalu ditekuk kembali pasti akan patah. Begitu juga dengan stang piston. Nah, semoga info ini bisa berguna bagi para pengguna skuter Matic, agar lebih berhati-hati lagi jika melewati banjir, khususnya Yamaha NMAX. Bagi yang sudah subscribe, share, like dan bunyikan loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin di depan, gas, full.